Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pengantar hukum Indonesia ini, pokok bahasan kali ini yaitu berkenaan dengan hukum acara serta sistem peradilan di Indonesia. Ada beberapa hukum acara yang akan dibahas pada hari ini, yaitu yang pertama azas-azas dalam hukum acara pidana. Azas-azas dalam hukum acara pidana yang pertama itu azas praduga tak bersalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence merupakan jelmaan dari azas bahwa tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian. Jadi beban pembuktian itu ada pada penuntut atau yang menuntut. Kemudian ada azas equality before the law atau perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan tidak ada pembedaan perlakuan, itu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian ada prinsip principle of legality. Itu azas ini berlaku atau prinsip ini berlaku pada azas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Azas yang selanjutnya adalah azas constant justisi atau speedy trial atau fair trial, bahwa peradilan dilakukan dengan prinsip atau azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian azas selanjutnya adalah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa atau omnidelichet van het onderzoek. Kemudian azas bantuan hukum bagi terdakwa, maka setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Kemudian azas terbuka untuk umum, openbaarheid van het proces. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ayat 1 bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian azas dalam hukum acara pidana selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan langsung oleh hakim. Jadi dalam pemeriksaan pidana, perkara pidana, hakim pidana harus berhubungan langsung dengan terdakwa, yaitu mendengar sendiri keterangan terdakwa. Tidak cukup dengan adanya surat-surat dari penyidik, juga berlaku bagi saksi-saksi dan ahli. Jadi yang berlaku dalam pemeriksaan dalam perkara pidana adalah pemeriksaan yang ada di pengadilan oleh hakim sendiri. Kemudian azas pra-peradilan, yaitu azas pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, ganti rugi, atau rehabilitasi bagi seorang yang pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. Kemudian ada azas personalitas aktif, yaitu azas yang memungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia. Kemudian prinsip atau azas sistem inquisitor atau foreign Zolk. Jadi dalam pemeriksaan penyidik, tersangka boleh didamping oleh advokat yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif
mendengar dan melihat pemeriksaan permulaan. Kemudian ada sistem akuisatawir atau geratelef onderzoek, yaitu tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penyidik maupun penuntut umum. Kemudian azas-azas atau prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Herzeni, kemudian Indonesian Reglement atau HIR, yaitu Reglement Indonesia yang diperbaharui untuk wilayah Jawa dan Madura. Kemudian ada Reglement Buitengewesten atau RBG yang berlaku bagi luar Jawa dan Madura. Azas-azas dalam hukum acara perdata yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu jalannya proses acara sepenuhnya tergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim bersifat pasif, yaitu pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan. Kemudian sidang terbuka untuk umum. Kemudian hakim mendengar kedua belah pihak. Kemudian putusan disertai alasan-alasan. Beracara dikenakan biaya, kemudian tidak ada keharusan mewakilkan. Kemudian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ada beberapa azas. Yang pertama yaitu azas praduga rehmatik, yaitu setiap tindakan penguasa selalu dianggap benar sampai ada pembatalan. Gugatan tidak menunda pelaksanaan putusan penguasa. Azas presumptio justai causa, yaitu putusan tun basiking harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya. Kemudian azas pembuktian bebas, hakim yang menetapkan beban pembuktian. Kemudian ada azas keaktifan hakim atau dominus litis. Kemudian azas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu diatur dalam pasal 24 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian diatur dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di pasal 1 angka 1 diatur kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara kesatuan Republik Indonesia. Lingkungan peradilan di Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam pasal 424 ayat 2-nya diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, ada lingkungan peradilan agama, ada lingkungan peradilan militer, kemudian ada lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Lingkup peradilan umum ada pengadilan negeri tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau kota. Kemudian ada pengadilan tinggi yang berkedudukan di kota provinsi. Kemudian ada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, merupakan pengadilan tingkat terakhir atau kasasi bagi semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Pasal 3 kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama, kemudian Mahkamah Agung. Kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yaitu
Yang pertama, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta sodakoh dan ekonomi syariah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan Undang-Undang Peradilan Umum. Kemudian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta serta kewenangan lain menurut undang-undang. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama itu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, kemudian mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Kemudian dapat diserahi tugas kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang atau memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam serta memberikan isbat kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Kemudian lingkungan peradilan militer, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Susunan peradilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, kemudian pengadilan militer utama, kemudian pengadilan militer pertempuran. Jadi pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang yang pertama yaitu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit militer, kemudian yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, kemudian anggota suatu golongan, jawatan, atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Kemudian seseorang yang oleh keputusan Panglima Militer yang disetujui oleh Mahkamah Agung harus diadili oleh peradilan militer. Yang kedua, memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha militer atau TNI, kemudian menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Pengadilan militer memiliki wewenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat kapten ke bawah, kemudian orang-orang yang oleh undang-undang dipersamakan dengan prajurit militer yang berpangkat kapten ke bawah, kemudian orang-orang yang oleh keputusan Panglima TNI yang disetujui Mahkamah Agung harus diadili berdasarkan hukum militer. Ini ada beberapa kewenangan pengadilan militer, pengadilan militer utama, kemudian kewenangan pengadilan militer tinggi, kemudian ada pengadilan militer pertempuran. Kemudian lingkungan peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Diatur dalam undang-undang ini bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Lingkungan peradilan tata usaha negara dia menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik yang di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut beberapa wilayah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara sampai di Mahkamah Agung. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum merupakan yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian tadi pemaparan tentang sistem peradilan di Indonesia dan berbagai kewenangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.